adik-adik sekami Stasi Kristus Raja Abian Base. Apa kabar hari ini? Tentunya kita semua harus dalam keadaan sehat, ceria, gembira, dan dalam naungan Tuhan Yesus Kristus senantiasa diberkati dalam Allah yang adalah kasih beserta kita semua. Nah, adik-adik, hari ini kita berjumpa dalam pertemuan kita yang kedua dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Masih ingatkah kalian tema umum kita BKSN 2020? Ya, tema kita mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Adik-adik masih ingat tema pertemuan kita yang pertama? Iya, Allah adalah kasih. Hari ini adik-adik, pertemuan kita yang kedua, temanya adalah Aku solider dengan sesama. Dalam pertemuan kedua ini, kita akan mengenal Yesus lebih dalam lagi. Kita diajak menyadari bahwa kita adalah hamba Yesus yang setia. Kita juga akan diajak untuk melihat wajah Yesus di dalam diri sesama kita. Sudah siap adik-adik? Ya, sebelum kita memasuki pertemuan kita dalam renungan-renungan bacaan kitab suci, marilah kita awali dengan doa pembukaan. Mari adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mulai berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang baik, kami anak-anak-Mu kembali memuji nama-Mu untuk merenungkan sabda-Mu. Tuntunlah kami sepanjang pertemuan ini, sehingga apa yang kami dengar lewat sabda-Mu ini dapat membuka wawasan dan pikiran kami. Semoga apa yang kami sertakan dengan kehendak-Mu sesuai dengan perantaraan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu, Tuhan kami bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik kami, udah siap belum dengan kitab sucinya? Ayo kita membaca kitab suci ya, dengan membuka Injil Matius bab 25 ayat 31 dengan 40 sampai dengan 46. Ayo kita mulai baca dengan sesama ya. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai seorang asing
dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka yang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, setelah membaca dan mendengarkan sabda Tuhan, yuk kita saksikan sama-sama adegan singkat yang akan diperagakan oleh teman kita. Di suatu hari yang terik, terlihat seorang yang sedang terbaring di pinggir jalan, yang sedang mengalami kesulitan. Satu orang lewat dengan acuh, sinis, dan tidak peduli. Kemudian ada orang yang lewat, bertanya, dan memberi makan dan minum. Kemudian orang ketiga melewatinya, bertanya, dan memberi pakaian, lalu mengajaknya pergi ke rumahnya. Sementara orang pertama yang lewat tadi sedang tertidur pulas karena kelelahan. Di saat itu juga Yesus hadir di dalam mimpinya. "Hai anakku, mengapakah engkau tak membantu aku? Padahal aku sangat menyayangimu." "Apa maksud Tuhanku?" "Tadi aku sedang kelaparan. Kenapa kamu tidak memberi aku makanan?" "Kapan, Tuhanku?" "Tadi aku haus. Mengapa kamu tidak memberi aku minum?" "Maaf Tuhan, maaf. Saya tidak melihat engkau."
Saat aku butuh tempat istirahat, mengapa kamu tidak memberiku tumpangan? Tuhan, di manakah sebenarnya Engkau berada? Bukankah kamu tadi melewati orang yang terbaring di pinggir jalan dan kamu tidak peduli? Tuhan, Tuhan, Tuhan! Di mana Engkau, Tuhan? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Kuasa, ampunilah anak-Mu ini yang tidak mengenali wajah-Mu dalam sesama. Allah Bapa, ajarilah aku untuk bisa mengasihi sesama dan lebih mengenal wajah-Mu dalam diri sesama. Bapa, ajarilah aku untuk berbuat lebih baik lagi, sehingga aku bisa melayani-Mu dengan seluruh jiwa ragaku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagaimana adik-adik, pramen yang barusan kita saksikan? Menarik bukan? Adik-adik, dalam pramen tadi kita diajak untuk mengasihi Tuhan. Lalu, bagaimana bisa kita lakukan sedangkan Tuhan tidak kelihatan? Nah, adik-adik, Yesus menyebut orang-orang miskin, orang menderita, sakit, kelaparan adalah saudara-saudaranya. Jadi, untuk mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama kita yang dalam kesulitan. Adik-adik, fragmen tadi mengajarkan kita untuk bisa melihat wajah Yesus dalam diri sesama kita. Sesama kita yang lemah, kelaparan, kedinginan, dan juga menderita. Dengan menyaksikan fragmen tadi, kita diajarkan pula untuk saling mengasihi, sama seperti halnya Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Adik-adik, berbicara tentang Allah yang Maha Kasih, masih ingatkah tugas kita di pertemuan yang pertama? Ya, tugas membuat video. Kreativitas membuat video dalam mengasihi sesama. Bisa mengasihi orang tua, alam sekitar, hewan peliharaan, teman, yang mewujudkan cinta kasih kita, yang merupakan juga perintah Allah kepada kita. Tak terasa adik-adik, sekarang kita berada di penghujung pertemuan kita yang kedua ini. Tapi sebelum itu, marilah kita tutup dengan doa penutup. Baik adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau sudah melindungi kami dalam pertemuan kedua kami ini. Semoga dengan mendengarkan sabda-Mu tadi, kami dapat terbuka hati kami dan terketuk hati kami untuk membantu orang yang menderita di sekitaran kami. Semoga apa yang kami pelajari tadi dapat kami laksanakan dalam kehidupan nyata kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.